kami dari kelompok 7 akan memberikan edukasi tentang perawatan kolostomi pada penyakit Hirschsprung. Selamat menyaksikan! Skema patofisiologi Hirschsprung disiase. Jadi, penyakit Hirschsprung itu berawal dari faktor genetik atau bawaan sejak lahir. Waktu janin masih dalam kandungan, seharusnya ada sel saraf yang berpindah ke bagian ujung usus besar. Nah, pada anak dengan Hirschsprung, sel saraf ini gagal bermigrasi. Jadi di bagian usus bawah tidak ada sel saraf parisimpatis. Akibatnya, otot polos di usus bagian itu tidak ada relaksasi dan peristaltiknya terganggu. Fases yang seharusnya bisa keluar jadi tertahan di usus bagian atas, menimbulkan sumbatan atau obstruksi fungsional. Kalau dibiarkan, fases semakin numpuk di bagian atas, menyebabkan usus melebar atau disebut megakolon. Karena usus makin lebar, tekanan di dalam perut meningkat. Perut jadi kembung, tegang, dan anak bisa susah BAB. Kadang juga muncul muntah, berulang dengan bau feses, nafsu makan menurun, dan berat badan tidak naik. Kalau terus berkelanjutan, anak bisa mengalami penurunan cairan dan nutrisi yang menyebabkan resiko hipovolemia atau kekurangan cairan tubuh. Dalam kondisi tertentu, dokter akan menyarankan tindakan operasi kolostomi supaya kotoran bisa dikeluarkan lewat jalan buatan di perutnya. Nah, jadi rencana operasi ini sering membuat keluarga merasa cemas dan takut, apalagi kalau belum paham tentang cara mengatasinya atau cara merawatnya. Makanya, edukasi sangat penting supaya keluarga lebih siap dan anak bisa tetap sehat. Dari semua kondisi ini, ada beberapa masalah perawatan utama yang biasanya muncul. Yang pertama, konstipasi karena feses tertahan lama. Yang kedua, risiko hipovolemia akibat muntah dan kehilangan cairan. Dan yang ketiga, ansietas atau kecemasan pada keluarga karena menghadapi kondisi anak dan rencana operasi. Untuk membantu anak dengan Hirschsprung, perawat berperan penting dalam memberikan asuhan. Beberapa intervensi utama yang dilakukan adalah yang pertama, manajemen eliminasi fekal. Perawat memantau pola BAB anak, membantu menjadwalkan waktu buang air besar, serta menganjurkan makanan tinggi serat dan cukup cairan jika sudah diizinkan dokter. Yang kedua, manajemen hipovolemia. Perawat memantau tanda-tanda dehidrasi seperti nadi cepat, kulit kering, dan tekanan darah menurun. Cairan diberikan secara oral atau melalui infus untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, yaitu reduksi ansietas kepada keluarga. Perawat memberikan dukungan emosional, menjelaskan setiap tindakan yang akan dilakukan, dan menciptakan suasana yang tenang agar keluarga lebih percaya diri dalam mendampingi anak. Setelah kita tahu apa itu Hirschsprung, sekarang kita bahas bagian pentingnya ya, yaitu cara merawat kolostomi di rumah. Perawatannya harus rutin dan hati-hati ya. Yang pertama, harus selalu cuci tangan sebelum dan sesudah ganti kantong kolostomi. Dengan cara 6 langkah cuci tangan agar bersih. Tangan yang bersih bisa mencegah infeksi di area stoma. Bagian yang kedua, bersihkan area stoma dengan lembut. Cukup pakai air hangat dan kain lembut. Gak perlu pakai sabun wangi, alkohol, atau tisu basah ya, karena bisa bikin kulit area stoma iritasi. Bagian yang ketiga, cek kondisi stoma setiap hari. Stoma yang sehat, warnanya merah muda atau merah segar. Kalau kelihatan pucat, bengkak, atau berdarah terus, segera periksakan ke dokter ya. Bagian yang keempat, ganti kantong kolostomi secara teratur. Biasanya setiap 3-5 hari. Atau kalau kantongnya sudah penuh, bocor, atau berbau. Bagian yang kelima, pastikan kantongnya terpasang dengan pas. Lubang di kantong juga jangan terlalu sempit atau longgar, supaya nggak bocor dan kulit anak tetap aman. Dan yang terakhir, perhatikan makan dan pola minum anak. Biar nggak kembung, makanlah pelan-pelan atau kunyah sampai halus. Hindari makanan yang bisa bikin gas seperti kol, soda, atau kacang-kacangan. Minum air putih yang cukup setiap hari, dan kalau mau coba makanan baru, lakukanlah sedikit dulu aja. Dengan perawatan yang tepat dan kasih sayang, anak bisa hidup sehat dan ceria. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.
Omnibus Caritas.